Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita duduk untuk bertalabul ilmi walaupun lewat media. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang 7 amalan yang kalau anda lakukan, anda akan didoakan para malaikat siang dan malam. Apa 7 amalan itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan yang akan mendapatkan doa para malaikat adalah bersedekah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Kata Nabi SAW, tidaklah dalam satu hari di waktu pagi seorang hamba kecuali akan didatangi 2 malaikat yang turun. Yang satu malaikat mengatakan, "Ya Allah, gantikan harta orang yang infak ini." Dan yang lainnya mengatakan, "Ya Allah, tahanlah harta orang yang bakhil ini." Dari sini menunjukkan bahwa setiap pagi malaikat akan mendoakan setiap orang yang menyisihkan rizkinya kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa infak itu seagung-agungnya amal, karena memiliki keutamaan di dunia dan di akhirat, bahkan memiliki keajaiban di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para malaikat untuk mendoakan siapapun yang melakukan amalan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang akan mendapatkan doa para malaikat adalah orang yang senantiasa menunggu sholat di dalam masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdith. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salatu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat akan mendoakan kepada salah seorang di antara kalian selama kalian berada di tempat salat. Tentu laki-laki maksudnya di masjid, selama dia tidak berhadas. Kemudian malaikat akan mengatakan, "Ya Allah, ampuni orang ini, Ya Allah, rahmati orang ini."
dan seseorang di antara kalian akan senantiasa dianggap salat selama salat yang kemudian mencegahnya untuk tidak pulang ke rumahnya. Dari sini menunjukkan bahwa orang yang selepas salat kemudian menunggu salat, maka dia akan mendapatkan doa para malaikat. Bahkan doanya tidak tanggung-tanggung. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kemudian yang ketiga, tu'allimun nasal khairah, orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. An Abi Umamah al-Bakhili radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Dari Umamah al-Bahili, dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ketika disebutkan di hadapan Rasul tentang dua orang laki-laki, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli ilmi, maka Rasul mengatakan keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan diriku di antara kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai kepada semut di lubangnya, sampai kepada ikan di dasar lautnya, mereka mendoakan kepada orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Menunjukkan bahwa mengajarkan manusia kepada kebaikan, penyebab Allah, para malaikat dan seluruh makhluk akan mendoakan dirinya. Dan ini keistimewaan luar biasa. Kemudian yang nomor 4, inda iyadatil mardah wa ziyaratil ikhwati liwajhillahi azza wa jalla. Ketika berkunjung atau berziarah kepada orang yang sakit, atau berziarah kepada saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin an tibta wa taba mamsak wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau berziarah kepada saudaranya karena Allah, bukan karena pinjam hutang, bukan karena ada urusan dunia, betul-betul karena Allah, nadahu munadin, maka para malaikat akan menyeru kepada dia, antibta wa taba mamsak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki dirimu dan memperbaiki langkah kakimu, dan semoga Allah akan memberikan kepadamu satu tempat yang indah di surga. Menunjukkan bahwa mengunjungi orang sakit dan ziarah kepada saudara untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah, itu penyebab orang mendapatkan doa para malaikat. Kemudian yang nomor 5, inda doa li ghairi, berdoa kepada orang lain, berdoa kepada kebaikan. Ada tetangga kita sakit, kita doakan, ya Allah sembuhkan dia. Ada tetangga kita sedang kemalangan, kita katakan, ya Allah lekaskan, mudahkan urusannya. Ada tetangga kita yang miskin, ya Allah cukupkan rezekinya. Maka Nabi SAW bersabda, da'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithli.
doa seorang muslim kepada saudaranya bi dhahril ghaib, di mana saudaranya tidak tahu kalau dia sedang didoakan oleh saudaranya yang lain, adalah mustajab. Dan setiap kita mendoakan saudara kita dan dia tidak tahu sedang didoakan kita, maka di atas kepala kita ini, kata Rasul, inda ra'sihi malakun, di atas kepala kita ada malaikat, di mana malaikat ini setiap kali kita berdoa kebaikan kepada saudara kita tanpa sepengetahuannya, maka malaikat yang di atas kepala akan mengaminkan dan mengatakan walaka bimithlin, begitu juga engkau akan mendapatkan doa yang sama dari doamu kepada saudaramu. Luar biasa, tidak ada ruginya. Jadi kalau kita katakan kepada tetangga kita yang sedang sakit, kita katakan ya Allah sembuhkan dia, maka malaikat yang di kepala mengatakan begitu juga engkau kalau ada penyakit, semoga Allah sembuhkan dirimu. Luar biasa, tidak ada ruginya orang berdoa itu. Kemudian yang nomor 6, inda tusalli fi sufufil awal, indama tusalli fi sufufil awal, ketika anda salat dan anda berada di saf yang pertama. Kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal, la takhtalifu sufufakum fatakhtalifa qulubukum, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka akan mendoakan kebaikan terhadap saf-saf yang pertama dalam salat. Maka jangan berselisih saf-saf kalian, maka hati kalian akan diperselisihkan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan mendoakan kebaikan bagi orang yang berada di saf yang pertama ketika salat. Dan ini menunjukkan bahwa salat berjamaah dengan tidak membiasakan masbuk, berusaha untuk mendapatkan saf yang pertama, ada sebab mendapatkan doa para malaikat. Dan yang terakhir, indama tatasahhar, ketika anda sahur. Nabi SAW mengatakan as-sahuru aqluhu barakatuh, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'ata ma'in, fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur makannya berkah, maka jangan tinggalkan walaupun seteguk air, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, mereka akan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang makan sahur. Menunjukkan bahwa sahurlah ibadah atau amalan yang bisa mendatangkan seseorang didoakan para malaikat. Inilah 7 perkara seseorang akan mendapatkan doa para malaikat baik di siang ataupun di malam hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.